Asesmen ini di dalam pendidikan khusus terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama kita bicara tentang lingkup asesmen perkembangan. Ini yang kita asesmen adalah hanya ranah perkembangan saja. Kemudian yang kedua adalah asesmen dalam lingkup akademik. Kemudian di dalam pelaksanaan asesmen biasanya tentu kita membutuhkan teknik atau kita membutuhkan strategi dan cara dalam melakukan asesmen. Cara yang pertama yang dapat kita gunakan adalah melalui observasi. Observasi ini adalah pengamatan dengan melihat apakah anak ini mengalami kendala atau mengalami hambatan di dalam proses belajar atau dalam perkembangannya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan analisis pekerjaan siswa. Biasanya ini khusus untuk membaca, menulis, dan berhitung. Kita fokus biasanya di situ kita melakukan analisis pekerjaan siswa seperti contohnya tadi ada soal 28 ditambah 17 menggunakan deret ke bawah. Di situ kita bisa menganalisis di mana letak kekeliruan siswa di dalam menyelesaikan soal matematika atau soal hitung-hitungan tersebut. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa melakukan analisis tugas. Biasanya ini lebih fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan perkembangan anak. Contohnya, anaknya kita minta untuk mengurutkan berdasarkan warna, kemudian mengurutkan berdasarkan bentuk, dan seterusnya itu bisa kita gunakan. Kemudian yang keempat ada interview atau wawancara. Di sini juga terkait dengan bagaimana kita mengumpulkan data pendukung tadi, ataupun ketika nanti anak kelihatan kesulitan oleh kita dalam saat proses asesmen bisa kita tanyakan. Contohnya, kenapa hasilnya seperti ini? Kenapa belum bisa melakukan ini? Dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan. Akan tetapi untuk observasi, kemudian untuk interview atau untuk wawancara ini tentu kita sudah punya panduan atau pedoman observasi atau pedoman wawancara yang bisa kita gunakan yang sudah kita siapkan sebelum pelaksanaan asesmen ini. Kemudian yang terakhir adalah tes. Kalau tes ini biasanya kita juga bisa melakukan pada ranah perkembangan dan juga pada ranah akademik. Kalau tes dalam ranah akademik kita bisa memberikan soal, contohnya tes untuk membaca, atau tes dalam ranah perkembangan kita bisa melakukan, kita bisa memberikan tes untuk contohnya melakukan anak ini kita minta untuk berdiri dengan seimbang menggunakan kaki kiri saja atau kaki kanan saja. Nah, itu salah satu contoh yang bisa digunakan di dalam teknik tes pada asesmen perkembangan ini. Kemudian tentu yang terakhir yang kita bicarakan di dalam kegiatan asesmen ini adalah instrumennya yang kita gunakan, instrumen yang mana gitu. Nah, secara umum kalau untuk instrumen ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan guru dan juga kebutuhan anaknya, di mana setiap anak itu kadang-kadang kebutuhannya berbeda-beda sehingga nanti untuk penyesuaian instrumennya juga akan berbeda. Tapi secara umum kita semua bisa mencari sumber-sumber atau instrumen asesmen yang sudah ada. Kalau kita merujuk contohnya untuk asesmen perkembangan, kita menggunakan instrumen yang sudah dikembangkan melalui Denver, contohnya itu juga bisa kita adaptasi. Atau ada instrumen asesmen yang kita mau bikin sendiri atau kita mau rumuskan sendiri, tapi kita tentu tetap harus merujuk pada teori yang sudah ada. Contohnya yang kita lakukan di sini, kita bisa merujuk kepada salah satu contoh dari CDC atau Central for Disease Control and Prevention. Nah, di situ kita bisa merujuk pada milestone perkembangan anaknya. Apa yang bisa dilakukan anak usia 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, dan ke bawahnya. Itu untuk instrumen yang bisa kita gunakan pada aspek perkembangan. Untuk instrumen asesmen akademik, tentu ini kita bagi juga berdasarkan bidangnya tadi. Ada berhitung, ada menulis, kemudian ada membaca. Dan kemudian selain itu kita juga perlu menyesuaikan dengan level kemampuan ataupun kelas anak saat ini. Contoh anaknya kelas 2. Tentu kelas 2 semester 1 contohnya sekarang. Tentu instrumen asesmen yang kita gunakan adalah instrumen asesmen yang dirancang sesuai dengan apa yang telah dipelajari oleh anak. Atau kalau dalam hal akademik atau kita merujuk pada kurikulum, kita bisa melihat materi-materi yang sudah dipelajari di kelas 1 semester 2 gitu. Ataupun kalau kita mau mencari instrumen-instrumen yang sudah dibuat oleh orang lain atau yang sudah dipatenkan oleh orang lain, itu tidak bermasalah sehingga nanti kita di dalam proses pelaksanaannya kita hanya butuh untuk menyesuaikan beberapa hal yang mungkin butuh untuk kita sesuaikan sesuai dengan kondisi anaknya tadi. Kita pikir itu saja untuk kegiatan atau untuk pengenalan tentang asesmen ini. Semua apa yang kita bahas pada hari ini sebenarnya sudah terdapat di buku ini. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau mendalaminya, silakan nanti dibaca melalui buku kita ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.